Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 4 Polewali Mandar yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita bisa bertemu di ruang kolaborasi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional sesi presentasi. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibu bapak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan presentasi di ruang ini, mari kita berdoa semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar sampai kegiatan ini selesai. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Ibu sekalian, sebelum kita mulai diskusinya, tadi saya sudah minta ke panjenengan untuk menyiapkan kertas sama pulpen ya. Sekarang panjenengan angan-angan ya. Sekarang panjenengan angan-angan kira-kira hari ini seandainya diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol dengan teman CGP yang lain yang ada di sini, kira-kira ibu-ibu ingin ngobrol dengan siapa? Ya, kemudian nanti panjenengan tuliskan di kertas nama teman CGP yang ingin panjenengan ajak ngobrol hari ini. Nanti kalau sudah saya berhitungan sampai 3, pada hitungan ketiga nanti kertas yang sudah panjenengan tulis nama teman panjenengan buka seperti ini ya, dengan buka sampai panjenengan bunyi kering gitu ya. Ya, nanti yang saya baca teman siapa saja yang ingin panjenengan ajak ngobrol. Sudah diangan-angan? Ya, sebentar. Bu Rahmadani masih baru masuk. Silakan tuliskan nama Bu Rahmadani, teman di sini yang ingin panjenengan ajak ngobrol seandainya panjenengan punya kesempatan hari ini. Sudah ditulis namanya? Ya, Bu. Hitungan ketiga panjenengan buka kering gitu ya. Apalah ini. Ya. Ini Bu Putriani sudah siap ya? 1, siap Bu. 1, 2, 3. Silakan dibuka. Bu Rahmadani pengen bicara dengan Bu Erlina. Terus Bu Rasna bilang pengen bicara juga dengan Bu Herlina. Terus Bu Herlina pengen bicara dengan Bu Rasnawia. Bu Supriani pengen bicara dengan siapa Bu Supriani? Bu Rasnawia dengan Ibu Herlina, Bun. Herlina. Terus Bu Putriani pengen bicara dengan siapa? Bu Supriani Bu. Oh Bu Supriani. Terus satunya siapa ya? Ibu Juhura, Bu. Oh ya, Bu Zuhra pengen bicara dengan siapa? Saya di HP saya tidak terlihat ini. Ibu Rasna. Oh, Ibu Rasna. Nah, sudah silakan diturunkan. Nah, sekarang dari yang panjenengan tuliskan tadi, mana yang klop itu? Yang klop siapa? Bu Rasna dengan Berlina, Bu. Bu Erlina sama Bu Rasna. Ya, terus yang lain? Ada yang cocok? Belum ada yang cocok ya. Oke, kalau belum ada yang cocok, nanti cocoknya sama saya saja ya. Cocoknya sama saya saja, tapi nanti
Iya gitu Bu, ya. siap. Oh ya, silakan. Ini mungkin yang saya sampaikan tadi bisa saja terjadi di anak-anak begitu ya. Bisa saja terjadi di anak-anak. Anak-anak ada yang pengen berteman dengan siapa dan siapa tidak pengen berteman dengan anak itu. Ada saja, mungkin saja terjadi di kelas kita. Kalau misalnya seperti itu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan kalau misalkan itu terjadi di kelas panjenengan? Apa Bu Rasnawia, kira-kira apa yang panjenengan lakukan kalau misalnya terjadi seperti itu? Maksudnya saya berada dalam posisi apa ini, sebagai gurunya atau sebagai guru? Ya. Berusaha mencari sesuatu yang mana kegiatan itu mungkin membuat anak-anak terpancing untuk menyukai. Jadi mereka lahir keinginan yang sama-sama pula, minat yang sama-sama pula. Ya, terima kasih. Kalau Bu Zura, apa yang akan panjenengan lakukan? Kalau saya Bu, saya akan mempertemukan mereka yang klub target, saya akan mempertemukan kira-kira apa yang akan mereka bicarakan. yang klub itu panjenengan pertemukan, sedangkan yang tidak klub, yang tidak, yang tidak klub ya sama seperti Bu tadi bicara dengan saya apa yang Kalau Bu Herlina gimana? Ya Bu, hampir sama tadi dengan Ibu Rasna dan Ibu Juhura Bu. Jadi mencoba, tapi saya tentu akan tanya dulu apa hal yang ingin mereka cari tahu terkait dengan temannya yang ingin di ini, atau alasannya mengapa sampai memilih teman tersebut, seperti itu Bu. Ya, terima kasih. Bu Sukriani? Saya Bu, saya akan memberikan kesempatan kepada anak untuk apa yang dia inginkan dengan teman yang dia merasa klop, tetapi tetap memberikan pemahaman bahwa kenapa dia tidak klop dengan yang lainnya, bukan berarti ada perasaan yang tidak nyaman begitu. Jadi semua teman itu harus dianggap bahwa mereka berteman semua, cuman mungkin ada satu temannya yang lebih klop begitu. Oh ya, biar semua punya punya rasa bahwa dalam satu kelas ini satu keluarga begitu ya. Iya. Kalau Bu Katriani? Kalau saya Bu mungkin memberikan sedikit penjelasan bahwa dalam berteman itu harus saling menghargai apapun itu, entah itu klub atau tidak, ya harusnya kita saling menghargai. Ya, jadi saya kedudukan bersama bahwa mereka adalah teman, semua teman dalam satu keluarga kelas itu gitu ya. Bu Rahmadani, mana Bu Rahmadani? Ada Bu Rahmadani? Mati anunya ya. Masih ya, Gimana kalau panjenengan? Kalau menurut saya hampir sama dengan Ibu Katriani, memberikan pemahaman kepada anak, kemudian membiasakan mencari topik-topik yang mereka bisa bahas bersama agar terbangun saling bisa antara mereka gitu. Terima kasih ibu-ibu. Ini tadi sebenarnya saya hanya ingin bahwa kita sebenarnya ada rasa antara saya sebagai fasilitator sama panjenengan gitu ya. Ini karena laptop saya bermasalah. Ini kita langsung saja pada poin kita, kegiatan kita hari ini, bahwa hari ini adalah sesi presentasi ya. Untuk sesi presentasi nanti kelompoknya Bu Herlina dulu. Iya Bu. Ya, kelompoknya Bu Herlina dulu, baru kelompoknya Bu Rahmadani. Karena yang kemarin kan kelompoknya Bu Rahmadani dulu, baru Bu Herlina begitu ya, yang kemarin ya. Nanti satu kelompok saya beri waktu 30 menit. Silakan diatur dari 3 orang, dari Bu Herlina, Bu Rasnawia, sama Bu Zura. Kemarin sudah bagi tugas kan? Sudah Bu. Sudah bagi tugas. Silakan nanti diatur
Siap. Oke, kalau sudah siap, sekarang saya persilahkan untuk kelompoknya Bu Herlina untuk melaksanakan diskusi. Waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya kepada kelompoknya Bu Herlina. Silakan. Ya, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah wa syukurillah atas berkat, rahmat, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang ini kita insya Allah akan masuk pada sesi presentasi terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, ibu-ibu ya, saya sebut ibu-ibu semua karena semua kita adalah wanita-wanita hebat insya Allah. Ya, sebelum kita mulai, kami dari kelompok 1 akan memberikan ice breaking kepada teman-teman semua. Insya Allah nanti dalam diskusi ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Amin. Ibu-ibu, kalau saya kasih seperti ini sebutnya CGP. Kalau ini saya CGP, kalau ini sukses. Ya. Kalau saya seperti ini sebutnya saya CGP sukses. Jadi kalau begini sukses, CGP saya. Jadi menyebutkan sesuai dengan arahan tangan yang saya berikan. Izin Bu. Ya. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Sukses. Jadi enggak usah ikut bergerak ya Ibu ya. Enggak usah ikut bergerak, tapi konsentrasi. Ya. Konsentrasi. Jawabnya konsentrasi, dimulai gitu. Konsentrasi dimulai. Iya, baik. Iya, semuanya menjawab Ibu. Konsentrasi dimulai. Jadi kalau saya sebut konsentrasi, jawabnya konsentrasi dimulai gitu. Konsentrasi. Sukses. Ya, insya Allah. Ya. Terima kasih atas kebersamaannya semua. Mohon izin, terima kasih Ibu fasilitator atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1. Baik, izin saya mewakili teman-teman. Kebetulan kemarin kami sudah membagi tugas, di mana saya sebagai moderator dan nanti teman Ibu Rasnawiyah yang memaparkan dan Ibu Jura sebagai notulen. Namun insya Allah untuk menjawab pertanyaan ini kami akan terlibat semua. Baik ibu-ibu, untuk sesi presentasi ini kami akan memaparkan 3 model pertanyaan sesuai yang ada di modul, yakni tabel 31 penerapan pembelajaran sosial emosional yang sudah dilakukan. Kemudian tabel 32 ide penerapan kompetensi sosial dan emosional yang rencana kita lakukan. Dan yang ketiga adalah ide baru untuk menjadi target ke depan dalam kompetensi sosial emosional. Baik, untuk kesempatan ini saya memberi kesempatan kepada Ibu Rasnawiyah dengan waktu mungkin untuk memaparkan sebentar saja 5-10 menit. Nanti insya Allah kita akan kembangkan dalam sesi diskusi. Itu insya Allah nanti biar kita bisa lebih memahami terkait dengan materi modul 2.2 ini.
Dengan hormat saya persilakan Ibu Rasnawiyah untuk memaparkan hasil dari rancangan kelompok 1. Dengan ini dipersilahkan. Ya, baik Bu Erlina, terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah. Mungkin bisa terlihat Ibu? Ya, bisa. Sudah bisa, Bu Rasna. Ya, terima kasih. Mohon izin Ibu, saya memaparkan langsung. Untuk modul 22 pada kesempatan ini, yaitu pembelajaran sosial dan emosional, berdasarkan hasil diskusi kami, ya, kami beranggotakan 3 orang. Saya berperan sebagai yang melakukan presentasi kali ini, kemudian Ibu Helina sebagai moderator, dan Ibu Juhura sebagai notulennya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah kami diminta untuk merefleksikan bentuk-bentuk pembelajaran sosial dan emosional yang dikembangkan ke dalam 5 kompetensi sosial dan emosional, ke dalam 3 ruang lingkup rutin, terintegrasi, dan protokol. Kemudian kedua, melakukan identifikasi terhadap 5 KSE yang masih jarang diterapkan selama ini. Dan ketiga adalah menyusun 5 ide baru tentang penerapan 5 KSE tersebut. Untuk tujuan pembelajaran pertama, berdasarkan hasil diskusi kami kemarin, tabel 31 yaitu cara penerapan ada rutin, kemudian bentuk pembelajaran sosial, membantu teman yang tidak memiliki akses internet, kemudian KSE yang dikembangkan adalah kesadaran sosial, berempati, yang dilakukan guru adalah guru meminta murid untuk mengucapkan terima kasih kepada temannya yang telah membantunya. Kemudian hal yang penting yang harus disampaikan kepada murid yaitu bagaimana kamu mengucapkan terima kasih sebagai bentuk rasa syukur. Nah, kemudian yang kedua, terintegrasi, cara penerapannya, kemudian bentuk pembelajaran sosial emosionalnya, membentuk kelompok dalam keberagaman. KSE yang dikembangkan adalah kesadaran sosial, empati fokusnya, kemudian yang dilakukan guru adalah guru meminta murid untuk menemukan teman yang berbeda suku. Hal yang penting yang kami sampaikan adalah silakan bentuk kelompok yang beranggotakan 3 orang dan berbeda suku. Kemudian kedua, silakan buat percakapan untuk menyampaikan budaya lokal di masyarakatnya. Kemudian untuk cara penerapan ketiga yaitu protokol, membuat kesepakatan belajar menghargai perbedaan dalam keberagaman. Kemudian KSE yang dikembangkan masih kesadaran sosial dan empati fokusnya. Yang dilakukan guru adalah guru meminta murid untuk membuat kesepakatan bersama, saling menghargai dalam perbedaan. Hal yang penting yang harus disampaikan adalah saat saat membuat kesepakatan bersama dan terjadi perbedaan pendapat, apa yang Anda akan lakukan? Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel 32. Contoh penerapan pembelajaran yang dikembangkan ke dalam KSE sesuai dengan karakteristik jenjang murid. Ya, yang pertama, KSE yang dikembangkan adalah kesadaran diri, cara penerapannya rutin, bentuk penerapan pembelajaran, membuat jurnal diri, yang dilakukan guru meminta murid untuk menuliskan hal-hal yang positif yang diperoleh setelah pembelajaran. Kemudian hal yang penting harus disampaikan kepada murid, hal positif apa yang kamu dapatkan hari ini? Nah, itu. Kemudian untuk KSE yang dikembangkan pada poin penyesuaian diri, cara penerapannya terintegrasi, mengumpulkan tugas tepat waktu. Bentuk penerapannya seperti itu. Kemudian yang dilakukan guru adalah meminta murid untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Hal yang penting yang harus disampaikan kepada murid adalah silakan kalian mengerjakan tugas yang ibu berikan dan kumpulkan tugas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya, kesadaran diri, protokol, cara penerapannya, kemudian bentuk penerapan pembelajaran KSE ini yaitu mendengarkan pendapat teman. Yang dilakukan guru adalah meminta guru memahami situasi yang sedang terjadi, kemudian hal yang harus disampaikan kepada murid, apa yang kamu rasakan mendengarkan pendapat temanmu yang berbeda dengan pendapat kamu. Ya. Kemudian untuk KSE yang dikembangkan dalam hal keterampilan berelasi,
ya, berelasi, cara penerapannya rutin, kemudian bentuk penerapannya berdiskusi dalam kelompok. Yang dilakukan guru meminta murid untuk bisa berkolaborasi dalam kelompok. Kemudian hal penting yang harus disampaikan kepada murid, silakan melakukan diskusi dan saling bertukar informasi terkait materi konteks sosial. Selanjutnya yang kelima, KSI yang kelima, ya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, masuk cara penerapan protokol, kemudian bentuk penerapan pembelajarannya membantu teman terkena musibah. Kemudian yang dilakukan guru, meminta murid untuk saling membantu teman yang terkena musibah. Kemudian hal yang penting yang harus disampaikan adalah apa yang kamu rasakan ketika melihat atau mendengar temanmu mendapat musibah. Nah, dari kelima KSE yang masih jarang dilakukan adalah satu, ini hal yang memang agak rumit, yaitu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Itu yang jarang dilakukan. Kemudian masih dari tabel 32, 5 ide baru terhadap penerapan kompetensi sosial emosional. Ini ide baru kami, yaitu dari KSE yang dikembangkan, kesadaran diri, cara penerapannya rutin. Kemudian bentuk penerapan pembelajaran membuat jurnal diri setiap hari. Ini untuk maksudnya selama dia di dalam lingkungan sekolah pada waktu itu. Kemudian yang dilakukan guru adalah meminta murid untuk menuliskan pengalaman yang diperoleh selama di sekolah hari itu. Kemudian hal yang penting yang harus disampaikan kepada murid, pengalaman apa yang paling berkesan kamu alami dalam sehari ini. Kemudian untuk pengelolaan diri, masih cara penerapan rutin, kemudian bentuk penerapan pembelajaran, membuat jadwal kegiatan setiap hari, jadwal ini ya. Kemudian yang dilakukan adalah meminta murid untuk menyusun jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian yang penting yang harus disampaikan adalah kegiatan apa saja yang akan kamu lakukan untuk hari ini. Nah, selanjutnya untuk kesadaran sosial, cara penerapan rutin, kemudian bentuk penerapan, anjang sana, kemudian yang dilakukan guru meminta murid untuk melakukan kunjungan ke panti asuhan. Kemudian hal yang penting yang harus disampaikan kepada murid, bagaimana perasaan kalian ketika melihat anak yang hidup di panti asuhan. Kemudian keterampilan berelasi, cara penerapan terintegrasi, bentuk penerapan pemutaran film. Kemudian yang dilakukan guru meminta murid untuk bekerja sama dalam kelompok dan menyimak film bullying. Kemudian hal yang harus disampaikan kepada murid, apa yang kalian rasakan ketika melihat tayangan film bullying tersebut. Kemudian selanjutnya silahkan diskusikan bersama teman kelompok kalian. Selanjutnya KSI yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Cara penerapan protokol, bentuk penerapannya poin peduli sosial yang dilakukan guru meminta murid agar bisa saling memahami satu sama lain. Hal yang penting yang harus disampaikan kepada murid, menurut kalian ketika melihat ada teman yang mengalami kesulitan ekonomi seperti apa? Kemudian kedua, tindakan apa yang kalian bisa lakukan untuk meringankan beban teman kalian? Terima kasih. Ya, hanya sedikit pekerjaan yang bisa dilakukan sendirian, namun bersama-sama kita bisa kerjakan lebih banyak lagi. Ya, terima kasih banyak Ibu Herlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rasnawiyah atas presentasi yang diberikan. Tentu dalam presentasi yang kami rumuskan bersama teman-teman kelompok 1, banyak hal yang ingin ditanyakan, dan harapan kita nanti bagaimana dalam berdiskusi nantinya, insya Allah ada hal baru yang kita temukan dari pembelajaran ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan buka sesi pertanyaan. Saya lihat di sini resen pertama adalah Ibu Kadriani. Apa-apa kita nanti buka sesi kedua jika teman-teman berkenan dan jika waktu mengizinkan, memungkinkan. Silakan Bu Kadriani dibuka mute-nya Bu, langsung saja. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.
Ya, maaf Bu Kadriani, tadi masih ter-unmute Bu Kadriani. Sudah sip ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sangat luar biasa presentasi dari Ibu Rasnawia. Yang ingin saya tanggapi sedikit mengenai tabel 3.2. Bisa minta tolong di share screen kembali Bu. Ada tadi beberapa yang saya baca. Ya. Ya, mungkin ini Bu ada ya tabel 3.2 Ibu. Iya. Mungkin ke bawah lagi ke slide selanjutnya. Ini yang mana tadi itu? Ya, ini yang di pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi KS-nya di situ itu tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Terus untuk ruang lingkup cara penerapannya itu di situ dituliskan bahwa penerapannya itu yaitu protokol, di mana protokol ini merupakan suatu pembiasaan atau suatu budaya yang dilakukan secara terus-menerus untuk membantu teman yang terkena musibah itu. Kalau menurut saya Ibu sekedar masukan, mungkin itu di kegiatan ruang lingkup rutin ya, ruang lingkup rutin, dan juga masuk ke dalam HSE kesadaran sosial. Menurut pemahaman saya, mungkin saya keliru atau bagaimana, tapi menurut paham saya bahwa untuk membantu teman yang terkena musibah itu masuk ke kesadaran sosial dan juga masuk ke ruang lingkup rutin, yaitu budaya. Kalau protokol itu budaya, kalau rutin itu dilaksanakan di luar kegiatan sekolah, maksudnya seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja Bu. Iya, terima kasih atas masukan dari Bu Kadriani terkait dengan tabel 3.2 pada KSC yang dikembangkan, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman lain dari kelompok 2, saya lihat belum ada yang resign, jadi bisa kami kembalikan kepada teman-teman kelompok 1 untuk memberi bantuan jawaban. Bisa Bu Juhura atau Bu Rasnawia terkait dengan usulan dari Ibu Kadriani. Dengan ini dipersilakan Ibu. Ya, Bu Juhura bagaimana? Saya dulu. Saya dulu sedikit balik ya, biar nanti Ibu Rasnawia yang tambahkan sebentar ya. Ya, silakan Bu Juhura. Terima kasih Bu Kadriani atas pertanyaannya, atas tanggapannya tadi. Di pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tadi, kami memilih dianggap sebagai protokol karena itu sudah merupakan di sekolah kami itu sudah merupakan bagian dari budaya yang selalu kami lakukan. Jadi kami menganggap itu bahwa itu adalah masuk di protokol. Jadi kemudian tadi Bu Kadriani mengatakan bahwa itu masuk di KSG kesadaran sosial ya. Kesadaran sosial. Ya mungkin masuk juga di situ, tapi kami menganggap bahwa itu juga masuk di pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, karena maksudnya kami ketika melihat teman yang terkena musibah, kami langsung mengambil keputusan bahwa ini perlu dibantu. Jadi makanya kami menganggap di situ bahwa pengambilan keputusan bertanggung jawab. Jadi kami biasanya dalam hal itu kami biasanya mengumpulkan mengumpulkan dana untuk menyumbang ke teman yang terkena musibah tersebut. Jadi makanya kami menganggap bahwa itu termasuk dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kemudian karena itu sudah merupakan budaya, jadi kami menganggap bahwa itu masuk di protokol. Jadi itu saja sedikit tambah, mungkin Bu Rasnawia yang bisa menambahkan, silakan.
Ya, terima kasih Bu Juhura. Saya langsung saja Bu Helena. Iya, silakan Bu Rasnawiyah, silakan. Terima kasih. Jadi memang ini 3 strategi ini rutin, kemudian terintegrasi dengan protokol memang agak-agak susah ya kita mengidentifikasi seperti penerapan seperti apa yang masuk rutin dan sebagainya. Jadi baik Bu Kadriani, jadi seperti yang telah kita sepakati sebelumnya, kemarin kami sudah melihat pemaparan Ibu secara sepintas bahwa yang rutin seperti apa, kemudian yang masuk kategori, maaf saya bacakan saja, yang rutin masuk kategori apa. Kemudian di sini protokol dikatakan di sini adalah menjadi budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid. Nah, berarti pelakunya adalah murid. Nah, terhubung dengan atau terkait dengan bagaimana melihat kondisi ketika ada siswa yang membutuhkan bantuan dan sebagainya, ini sudah menjadi pembiasaan dari dulu, ya, sudah menjadi budaya. Ketika ada anak yang terkena musibah, misalnya orang tuanya meninggal, itu spontan saja anak-anak langsung menyadari bahwa inilah yang harus saya lakukan. Makanya itu sudah tertanam betul, itu budaya itu sudah tertanam betul, terintegrasi betul dalam diri, internalisasi dalam diri setiap anak. Karena kenapa? Saya kira kebiasaan seperti ini sudah dilakukan mulai dari SMP, SD, bahkan sampai ke SMA. Itu jadi dikatakan budaya itu memang sudah menjadi pembiasaan bagi anak, sehingga kayaknya sudah di luar kepala ya. Artinya tidak mesti harus lagi memaksakan perasaan anak untuk mau berempati kepada orang lain karena sudah tertanam itu. Saya kira seperti itu Ibu Herlina. Oh iya, terima kasih Bu Juhura dan Bu Rasnawiyah atas penjelasan terkait dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sedikit saya tambahkan ke Ibu Kadriani bahwa terkait dengan yang ketiga tadi tentang bagaimana mengumpulkan koin ya, kalau tidak salah Bu Rasna ya, untuk dimasukkan dalam ini sebagai protokol. Karena kami berpikir bahwa dalam pengadaan atau pelaksanaan untuk melaksanakan itu tentu tidak terlepas dari keputusan bersama. Ini dilakukan dengan musyawarah dan penganggaran penggunaan terhadap koin yang dikumpulkan itu untuk sosial itu, betul itu tujuannya adalah untuk bagaimana kita mempunyai empati, rasa kesadaran sosial dengan yang lain. Tapi di sisi lain pembelajaran utama adalah bagaimana anak-anak diajarkan untuk mereka bertanggung jawab, bagaimana kemampuan dalam mengolah dari apa yang telah dirumuskan atau yang telah dikumpulkan tadinya. Dan sebenarnya ide-ide baru ini sebenarnya untuk masuk kesadaran sosial yang disampaikan oleh Ibu Kadriani juga sangat masuk, sangat kena karena memang tujuannya ke situ. Ya, tapi di sisi lain pembelajaran lain adalah menanamkan atau mengambil keputusan dan bertanggung jawab itu pada saat proses dalam pelaksanaan di cara penerapannya itu. Jadi mungkin memang sangat erat kaitannya. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Kadriani. Mungkin ada tanggapan balik atau ada pertanyaan dari teman-teman dari kelompok 2. Dengan ini Bu Kadriani saya persilakan. Terkait tadi dengan kesadaran sosial dan pengambilan keputusan, saya pikir dari segi pembelajaran yang terkait dengan sosial emosional menurut Kessel itu ada pembagian-pembagiannya. Ya, seperti di pengambilan keputusan ini, di situ dia mempertimbangkan faktor etika, akademik, standar masyarakat dalam membuat pilihan dan keputusan. Untuk di kesadaran sosial itu mengenali dan menghargai persamaan dan perbedaan serta memanfaatkan sumber daya di rumah, di sekolah dan komunitas secara efektif. Jadi mungkin itu bisa dijabarkan sedikit Bu, faktor yang bisa antara kesadaran sosial dengan kesadaran sosial dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini benang merahnya di mana seperti itu, sehingga bisa, karena menurut saya Bu sangat jauh berbeda dari segi kompetensi sosial emosional menurut Kessel yang ada di LMS itu, yang kita jawab 14 halaman itu. Jadi
saya sedikit kurang paham, jadi mungkin sedikit ada penjelasan lebih tentang ini supaya bisa mendapat benang merah dari antara kesadaran sosial dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Iya, bagaimana Ibu Rasnawiyah atau Bu Juhura? Bisa mungkin Bu Rasnawiyah kembali kita share screen untuk tadi tabel 3.2 yang pengambilan keputusan dan bertanggung jawab, Bu. Bisa biar lebih mudah untuk kita uraikan penjelasannya, menyambung benang merahnya. Ya, bagaimana Ibu? Iya, sudah terlihat, Bu. Ya. Silakan Bu Rasnawiyah. Oh iya, saya coba saja menjawab. Jadi sebenarnya ini untuk tabel 32 ya, untuk bagaimana mengembangkan pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Jadi kalau dikatakan tadi, kembali lagi pertanyaan, di mana keterkaitan antara kesadaran sosial ya Bu Kadriani dengan pengambilan keputusan? Iya. Ya Bu. Oh iya. Jadi terkait dengan kalau kita melihat daripada apalagi namanya KSE ini, yaitu dari kesadaran sosial. Mohon maaf, ini selalu muncul iklan-iklan ini yang tidak diinginkan pada saat tertentu. Terkait dengan kesadaran sosial di sini dikatakan memang ya agak susah kita membedakan, tetapi ini condong kepada bagaimana hal yang dilakukan anak tersebut itu sudah merupakan sebuah kebudayaan, ya. Jadi untuk kategori ya Bu, apalagi namanya untuk kategori KSE-nya Bu, KSE-nya. Ya, KSE-nya. Sekarang bukan lagi ruang lingkupnya tapi KSE-nya. Ya, kesadaran sosial dengan pengambilan keputusan yang bertanggung. Oke. Tapi ini masih tetap di sini kan Bu masalahnya? Ya. Masalah membantu teman yang terkena musibah? Ya. Tapi bukan lagi tentang ruang lingkup, tapi antara KSE, antara kesadaran sosial dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Iya, artinya tetap topiknya di sini kan? Ya. Topiknya di mana? Jadi tadi saya katakan bahwa kalau kita melihat daripada apalagi namanya KSE yang dikembangkan di sini, kesadaran sosial ini kan fokusnya ke empati ya, empati sosial ya, empati bagaimana seorang anak itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Makanya tadi saya katakan bahwa agak susah kita membedakan. Kemudian kalau pengambilan keputusan memang ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan bagaimana anak itu menganalisis persoalan yang ada, mengidentifikasikan sampai bagaimana dia mengambil keputusan untuk bertindak. Itu pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dia melalui beberapa tahap sampai pada akhirnya dia mengambil keputusan itu. Kalau kesadaran sosial spontan pada waktu itu muncul dengan sendirinya. Ada langsung muncul empati sosial. Ya, saya kira mungkin seperti itu dulu Ibu Kadriani. Oh iya. Terima kasih Bu. Bagaimana Ibu Kadriani? Ya, cukup Bu, cukup. Cukup, insya Allah. Ya, saya buka pertanyaan untuk teman-teman yang lain. Iya. Iya. Ibu Rahmadani Bu. Ibu Rahmadani. Iya. Mohon izin Bu Rahmadani, dipersilakan langsung Bu Rahmadani. Iya, terima kasih buat kelompok 1. Mohon maaf karena ini harus log out semua dulu untuk keluar namanya suami baru masuk lagi, jadi tadi terburu-buru jadi langsung login aja pakai akunnya suami. Ya, terima kasih. Kelompok 1, sebenarnya saya hanya mau menyatukan pendapat tentang pembelajaran sosial emosional ini karena kemarin ya sempat agak lama juga mengisi tabel-tabel di kolom 31 dan 32. Yang pertama itu mengenai pembelajaran sosial emosional. Awalnya saya pikir dari contoh-contoh eksplorasi konsep itu tentang Pak Eling sebenarnya yang mau menjadi yang subjek khusus yang mau menjadi pembelajaran sosial emosionalnya itu adalah guru.
Kalau kita lihat kasusnya bukan kepada anak-anak, tetapi ketika melihat contoh-contoh penerapan pembelajaran sosial emosional, semacam pembiasaan positif bagi anak. Ternyata begitu. Jadi saya berpikir bahwa memang pada saat pembelajaran sosial emosional ini, bagaimana guru dan siswa, dan kita tidak melihat dalam perspektif satu kasus di kelas tersebut. Misalkan ada satu anak yang malas mengerjakan, bukan itu yang kita lihat. Itu menurut pendapat saya. Nah, tentang pembelajaran sosial emosional ini, dalam kolom-kolomnya itu, apakah ada dasar kelompok 1 dalam mengisi kolom pada saat bentuk pembelajaran sosial emosionalnya. Kemudian tadi pada kolom-kolomnya ada saya lihat jadwal dengan membuat jurnal. Membuat jadwal dengan membuat jurnal, kenapa tidak disatukan saja antara jadwal dengan jurnal itu? Karena pada jurnal itu hal yang paling berkesan, dan pada jadwal itu jadwal apa saja yang mesti anak-anak tuliskan pada saat itu. Nah, di jurnal ini alasan kelompok 1 hanya menuliskan hal yang paling berkesan. Kenapa tidak menuliskan apa yang tidak disukai, apa yang kira-kira menjadi tantangan atau kendala anak-anak pada saat itu? Atau hal berkesan ini mencakup apa menurut ibu-ibu kelompok 1? Iya. Itu saja mungkin dari saya dulu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Rahmadani atas pertanyaan yang diberikan. Baik, sebenarnya pada dasarnya pemikiran Bu Rahmadani ini kurang lebih sama dengan beberapa teman kelompok lain. Tadi kami di SMA 1 Polowali bersama Ibu Juhura dan teman-teman dari kelompok lain itu memang melakukan juga diskusi sangat singkat, karena tadi kebetulan kami di SMA 1 dapat giliran waktu untuk dikunjungi sama PP, sehingga masih ada sisa waktu kami kumpul dan kami diskusi terkait pembelajaran sosial emosional ini. Jadi pemikiran yang Ibu Rahmadani sampaikan itu sebenarnya ada juga sih beberapa teman juga berpikir demikian, tapi insya Allah dengan adanya kolaborasi ini, adanya nanti juga di belakang akan ada waktu elaborasi, insya Allah kita akan bisa lebih memahami, tapi tidak apa-apa, ini menjadi dasar kita. Ya, baik, terkait dengan pertanyaan Ibu Rahmadani, saya kembalikan mungkin dengan Ibu Juhura atau Ibu Rasnawiyah bisa membantu memberikan penjelasan terkait dengan dasar mengisi kolom pada tabel 3.1 dan terkait mengenai jurnal mungkin tadi, mengenai jurnal. Dengan ini Bu Rasna atau Bu Juhura, izin yang bisa saya persilakan. Ya, saya langsung saja, boleh Herlina? Saya langsung saja, Ibu Herlina. Iya, silakan. Silakan Bu, silakan. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu Nisa. Mohon maaf, namanya lagi disebut-sebut ini Bu Nisar. Bu Rahmadani. Iya, Bu Rahmadani. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama dasar yang kami gunakan untuk mengembangkan atau menyusun KSE yang ada pada modul 31. Jadi sebenarnya pada dasarnya kami selalu mempelajari materi-materi yang ada, ya. Jadi itulah yang membuat kami merasa sedikit memahami ya seperti apa itu setiap KSE yang ada. Jadi dari dasar itulah kami bisa mengembangkan tabel tersebut, mengembangkan atau merancang tabel tersebut sehingga menjadi satu hasil yang memang menurut kami mungkin saja itulah yang benar menurut kami, tetapi belum tentu dari kelompok lain. Jadi dasarnya itu kami mengambil dari materi-materi dan referensi yang lain, Bu Rahmadani. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, jurnal dan jadwal. Ini kalau jurnal, lagi-lagi saya menyampaikan, tadi saya sudah sampaikan bahwa jurnal ini dibuat khusus di dalam kelas, ya, ketika setiap kegiatan pembelajaran, khusus untuk materi pelajaran saja. Jadi ketika selesai pembelajaran, kira-kira apa sih hal-hal positif yang sudah kalian dapatkan dari kegiatan pembelajaran itu? Nah, kalau jadwal bisa disusun di rumah, ya tindakan itu kira-kira dalam seminggu ini apa yang harus saya lakukan di hari Senin sampai Sabtu. Jadi anak-anak betul-betul bisa mengontrol emosi dan sebagainya untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar daripada pembelajarannya.
Nah, seperti itu. Jadi memang beda Bu, jurnal kita menulis sesuai dengan apa yang kita sudah lakukan, sedangkan jadwal baru direncanakan. Seperti itu. Terima kasih Ibu Herlina. Iya, terima kasih Bu Rasnawi atas penjelasannya. Saya kembalikan ke Ibu Rahmadani. Masih ter-unmute Bu Rahmadani. Ya. Ya, minta maaf Bu ya. Terima kasih untuk penjelasan dari kelompok 1 mengenai jurnal dan jadwal. Saya rasa sudah ya sangat jelas. Nah, tentang tadi untuk PSC-nya itu mengingat kembali pembelajaran pada eksplorasi konsep. Kalau kita lihat ada pembelajaran sosial emosional, kemudian ada yang lingkaran itu KSE, 5 KSE. Di samping di atasnya 5 KSE itu kalau bisa kita mengingat ada apakah itu bukan PSC-nya dia untuk pembelajaran sosial emosional ini? Karena kan di pembelajaran eksplorasi konsep itu hanya ada tujuan dan lain-lain. Maksudnya ada apakah ada landasannya begitu, indikator-indikator ini yang diisi untuk bentuk pembelajaran PSC pada tabel 3.1. Oh iya. Saya langsung ya Bu Rahmadani. Jadi KSE kan jelas dia kalau KSE ini yang dikembangkan itu adalah kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu KSE yang memang sudah terpatok seperti itu untuk. Nah, terkait dengan cara penerapan ini kan ada 3 model kemarin yang kita sudah disampaikan. Pertama rutin dalam artian dia di luar jam pelajaran, ya. Terus yang kedua itu include, ya, terintegrasi ceritanya, terintegrasi dengan mata pelajaran atau include dalam mata pelajaran yang memang termuat dalam RPP. Dan yang ketiga ini menjadi budaya, sudah protokol, sudah menjadi kebiasaan anak-anak kita yang tidak hanya di dalam sekolah tapi di luar pun mereka sudah menjadi kebiasaan. Jadi itu untuk cara penerapannya. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu Rahmadani, bagaimana bentuk pembelajaran sosialnya ini? Nah, bentuk pembelajaran ini Bu yang inilah yang kemarin kita bahas. Seperti apa contohnya? Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Ibu Rasnawiyah tadi itu membuat jurnal. Anak-anak diminta, buat jurnal terkait dengan apa hal positif apa yang anak-anakku dapatkan kalau itu masuk dalam pembelajaran. Kalau contoh mungkin seperti yang saya biasa lakukan dalam pembelajaran ke anak-anak untuk mendidik karakternya. Kalau anak-anak ini saya biasa meminta anak-anak untuk melakukan hal-hal positif dan mencatat hal-hal positif apa yang sudah mereka lakukan dalam seminggu gitu atau sehari. Itu kalau anak-anak sudah melakukan kesalahan, saya biasa sering melakukan itu terutama dalam ekstrakurikuler, tapi masih sangat terbatas untuk saya melakukan itu. Saya hanya biasa melakukan di ekstrakurikuler. Itu contoh. Jadi bentuk pembelajarannya ini jenis kegiatannya apa gitu. Sama tadi ada anjang sana, itu kegiatan. Jadi kegiatan ini abstrak, maksudnya apapun kegiatan itu yang jelas ada kita yang memberi nama Ibu gitu. Bagaimana Ibu Sukriyani? Tadi kayaknya sudah dijawab oleh Bu Rasna. Ya, Bu, tinggal dikembalikan sama Ibu Sukriyani saja. Oh iya, mohon izin Bu Sukriyani, bagaimana penjelasan dari Bu Rasna? Kalau mungkin saya yang agak minim ya Bu ya pemahaman saya. Jadi kalau yang saya pahami bahwa jurnal itu memang ada di dalam kurikulum. Jurnal penilaian diri siswa itu, jadi apa yang dia rasakan sebenarnya ada. Jadi kalau misalnya dari cara penerapannya mungkin kalau pemahaman saya lebih ke terintegrasi ke dalam pembelajaran untuk jurnal. Mungkin kalau untuk jadwalnya mungkin bisa di dalam rutin, bisa seperti itu. Kalau menurut pemahaman saya Ibu. Tapi kalau misalnya Ibu mengatakan bahwa itu rutin, ya nanti kita bagaimana lah caranya nanti kita mencari solusinya. Apakah memang ini jurnal ini penerapannya masuk kategori rutin atau terintegrasi di dalam pembelajaran? Karena kalau menurut pemahaman saya yang selama ini yang saya pahami mungkin memang masih minim Ibu, terus terang saya masih minim pemahaman saya ya. Jurnal itu saya kategorikan masuk penerapan dalam integrasi pembelajaran.
Itu Ibu. Ya. Iya, terima kasih Bu Sukrani ya. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Rasnawiyah. Waktu sisa 2 menit. Ada sedikit ini, ya. dan tambahan sedikit. Ya, baik Bu Sukrani, bahwa sebenarnya memang iya ya, jurnal itu khusus untuk guru, jurnal guru dengan jurnal siswa ada. Tetapi di sini kami memasukkan jurnal yang dibuat sendiri oleh siswa. Ya. Jadi di sini kita meminta mereka menuangkan hal-hal positif yang sudah dia dapatkan dalam kegiatan pembelajaran hari itu. Ya, beda dengan yang dibuat oleh guru. Memang ada kan jurnal guru dengan jurnal siswa. Ya, saya kira seperti itu, Bu Helena. Iya, terima kasih Bu Rasnawiyah, Bu Sukrani. Insyaallah dengan diskusi nanti kita bisa dapatkan penjelasan. Saya menangkap bahwa jurnal ini kan memang jurnal banyak itemnya. Ada memang jurnal pembelajaran, jurnal guru, dan memang semua beda-beda. Tapi intinya jurnal ini adalah mencatat segala aktivitas kita yang positif yang telah dilaksanakan. Bahkan tadi saya contohkan juga jurnal pribadi anak-anak kami di ekstrakurikuler juga ada, Bu. Itu semata-mata ingin membentuk bagaimana mereka mampu mengelola diri, kesadaran diri. Terus mengenai jadwal tadi tidak lepas dengan pengelolaan diri gitu. Jadi sudah insya Allah nanti kita akan tambahkan lagi jika ada tambahan dari Bu Fasilitator. Baik, saya lihat waktu sudah cukup untuk kami kelompok 1. Mohon maaf jika ada kekurangan, tentu sangat banyak. Ini ajang tempat kita belajar, dan kalaupun ada yang benar itu semua datanya dari yang di atas, karena hanya dialah yang pemilik kebenaran. Dengan ucap alhamdulillah, diskusi untuk kelompok 1 saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya kembalikan kepada Ibu Fasilitator. Terima kasih Bu Herlina dan teman-teman. Suara saya bisa didengar? Bisa, Bu, bisa. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompoknya Bu Herlina. Diskusinya luar biasa. Hari ini ada sesuatu yang jadi pertentangan, bukan pertentangan. Masih ada beberapa mungkin yang perlu kita sepakatkan dulu. Kalau secara keseluruhan di sini dari rubrik penilaian untuk tugas ruang kolaborasi untuk kesesuaian KSE dan bentuk penerapan pembelajaran sosial emosional, tadi saya sudah melihat ada penerapan PSE yang sesuai dengan KSE yang ingin dikembangkan. Tadi ada beberapa yang masih jadi kita masih belum klop gitu ya tadi. Kemudian untuk kejelasan tentang apa yang harus dilakukan guru, menurut saya juga sudah tepat. Cuman ada sedikit yang perlu kita kita fikirkan di sini. Kemudian untuk kesesuaian PSE dengan jenjang murid, karena di sini adalah jenjangnya SMA, mungkin dengan usia siswa yang sudah 15 tahun ke atas, untuk penerapan KSE ini bisa saja berbeda dengan untuk jenjang SMP, begitu ya. Tadi saya melihat atau menyimak apa yang disampaikan Bu Kodriani tentang keputusan yang bertanggung jawab. Tadi dari kelompoknya Bu Herlina itu menjadi protokol gitu, menjadi budaya di sekolah, bahwa jika ada siswa yang mengalami kesusahan, teman-teman yang lain memberikan bantuan, begitu ya. Di situ tadi masih ada pertentangan, apakah itu masuk keputusan yang bertanggung jawab atau kesadaran sosial. Yang disampaikan oleh Bu Rasnawiyah tadi bahwa jika kegiatannya secara spontan itu berarti kesadaran sosial, gitu ya Bu Rasnawiyah ya, tadi yang saya tangkap seperti itu.
Begini, pada kegiatan mengumpulkan koin untuk membantu teman yang sedang kesusahan, mungkin di keputusan yang bertanggung jawab itu pada saat anak-anak itu punya keputusan secara bersama-sama bahwa nanti setiap ada teman-teman yang mengalami kesusahan, kita langsung mengumpulkan koin. Misalnya, mungkin itu yang kesadaran di keputusan yang bertanggung jawab. Sedangkan di kesadaran sosialnya adalah pada saat anak langsung memberikan koin. Jadi mungkin di kegiatannya bisa dituliskan secara jelas. Jadi pada keputusan bertanggung jawab itu adalah pada saat kapan, gitu ya, pada saat kapan. Sedangkan kesadaran sosialnya juga pada saat kapan, pada saat kegiatan yang mana, gitu. Ya, jadi bisa saja di satu kegiatan itu pas di awalnya itu di keputusan yang bertanggung jawab, pas jalannya itu di kesadaran sosial. Kemudian sebenarnya di kelas kita juga mungkin ada ya keputusan bertanggung jawab, misalnya pada saat pemilihan ketua kelas gitu. Pada saat pemilihan ketua kelas ada beberapa anak yang milih si A gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, A sebagai ketua berbicara ini dan itu, ternyata teman-teman tidak tidak menerima, tidak bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh ketua kelas. Lah, di situ kita bisa mengarahkan ke anak-anak bahwa ini loh keputusan kita yang harus bertanggung jawab. Istilahnya kamu sudah memutuskan bahwa ketua kelasnya adalah A, berarti A adalah pemimpin di kelas ini. Itu bisa jadi contoh mungkin ya di situ keputusannya. Kemudian untuk yang Bu Rahmadani tadi ada jurnal ya, yang ya benar ya Bu Rahmadani, jurnal di sini termasuk Bu Rahmadani ya, Bu Kodriani ya tadi ya, yang masalah jurnal tadi. Kok Bu Kodriani? Sukriani Bu. Sukriani ya tadi ya. Ya, Sukriani, masalah jurnal itu masuk dalam kegiatan rutin atau kegiatan terintegrasi gitu ya. Mungkin lihat masalahnya, jurnal mungkin bisa jadi kegiatan rutin, bisa jadi kegiatan terintegrasi. Kalau ada hubungannya dengan pembelajaran, bisa jadi itu adalah kegiatan terintegrasi. Sedangkan yang di luar, misalkan tadi Bu Herlina menyampaikan di kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan yang lain, berarti itu termasuk kegiatan rutin. Mungkin lihat isinya dulu jurnalnya tentang apa gitu. Mungkin seperti itu ya. Nanti kalau misalkan kurang jelas lagi, ibu-ibu bisa bertanya di elaborasi begitu ya ke instruktur. Itu mungkin dari saya beri kesempatan kepada Bu Haya untuk mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh kelompoknya Bu Herlina. Silakan Bu Haya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengapresiasi teman-teman ini yang sudah bekerja dalam waktu yang singkat, menghasilkan memberikan hasil yang luar biasa padat. Cuman tadi sedikit saya menanggapi bahwa mudah-mudahan yang semacam jurnal ini ya, dan mungkin karena tingkatan kita yang berbeda, saya memang di SD, sementara ini adalah SMA, ya jurnal terkait dengan jurnal tadi, intinya sih kalau saya yang penting itu tidak memberatkan bagi anak. Itu saja. Dan luar biasa Mbak Ibu ini, tidak ada bapak-bapaknya, luar biasa kerja mereka. Tadi itu tentang kami jalan pendampingan di sesi pagi tadi, saya tidak hanya sekedar saling hai-hai dengan Ibu Herlina, tapi di jam siang saya sempat duduk bersama dan baru mereka bikin ini. Waktu sekejap saya tiba di rumah kok sudah ada di rumah. Luar biasa kemajuannya. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Haya. Tadi saya juga belum menyampaikan bahwa ide yang akan dikembangkan oleh kelompoknya Bu Herlina ini juga luar biasa ya. Tadi sudah ada
kesadaran diri, ada pengelolaan diri, kesadaran dirinya melalui kegiatan rutin, kemudian pengelolaan diri juga melalui kegiatan rutin, kemudian kesadaran sosial juga melalui kegiatan rutin. Untuk keterampilan berelasi ini pada kegiatan terintegrasi di mata pelajaran, kemudian untuk pengambilan keputusan tadi sudah menjadi budaya, begitu ya. Ya, terima kasih. Saya sekarang lanjutkan pada kelompoknya Bu Rahmadani. 30 menit ke depan waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya ke Bu Rahmadani. Silakan. Siapa yang jadi moderator? Bu Supriani. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan dari kelompok 1 tentang apa yang menjadi tagihan kita hari ini tentang pembelajaran sosial emosional. Kemudian mungkin kita akan sharing kalau di kelompok 1 Ibu Herlina dan kawan-kawan itu pengalamannya di tingkat SMA. Kami di kelompok 2 ini kami akan paparkan di tingkat SMP apa yang telah kami laksanakan di tingkat SMP. Untuk tidak untuk meminimalkan waktu, saya berikan kesempatan kepada Ibu Katriani. Silakan Ibu Katriani. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan. Tapi sebelumnya saya mohon izin Bu untuk menonaktifkan kamera, bisa? Karena koneksinya buruk. Terputus-putus di sini tampilannya. Ya Bu, silakan. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang penerapan pembelajaran sosial emosional yang sudah dilakukan. Ini tertuang pada tabel 3.1. Yang pertama, dari ruang lingkup cara penerapan, yaitu yang pertama ada terintegrasi dalam mata pelajaran. Bentuk pembelajaran sosialnya atau PSE-nya ini yaitu untuk mengembangkan kesadaran diri dalam mengenal emosi siswa. KSE yang dikembangkan adalah kesadaran diri, di mana guru, apa yang dilakukan guru di sini, guru meminta murid untuk sejenak menghentikan segala aktivitasnya dan duduk dengan rapi, lalu meminta murid untuk memejamkan mata dan mengosongkan pikiran, seraya menarik nafas panjang dan menghembuskannya secara perlahan sehingga tubuh terasa ringan. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid yang pertama, murid dipersilahkan untuk menyadari keberadaan fisiknya masing-masing dan tidak memikirkan apapun untuk beberapa saat. Yang kedua, masih di penerapan ruang lingkup terintegrasi dalam mata pelajaran, itu bentuk pembelajaran emosionalnya yaitu memiliki kepercayaan diri yang sangat berpengaruh untuk kehidupan sosialnya, misalnya berinteraksi dengan orang lain. Bentuk KSE-nya yang dikembangkan adalah kesadaran diri. Hal yang dilakukan oleh guru yaitu guru memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan presentasi, unjuk kerja atau tugas mereka. Kemudian hal penting yang harus disampaikan kepada murid, bahwa kepercayaan diri dari murid akan tumbuh sehingga memudahkan mereka untuk membina hubungan sosialnya. Yang ketiga, ruang lingkup. Tapi Ibu Kadriani, mohon maaf saya potong. Mungkin bisa di scroll juga itu anunya supaya kita bisa lihat ya. Terima kasih Ibu. Ibu Rahmadani minta tolong di poin ketiga Ibu Rahmadani. Kebetulan Ibu Rahmadani yang share screen. Oh iya. Ya, sudah poin ketiga Bu Rahmadani. Sudah. Ya. Yang masih lanjut ke atas sedikit ya, yang ini. Yang ketiga,
ruang lingkupnya itu masih dalam tahap protokol, yaitu di mana bentuk pembelajarannya yaitu membiasakan murid untuk mempunyai rasa empati ketika dia melakukan hal yang tidak baik terhadap temannya. Kemudian KSE yang dikembangkan adalah kesadaran diri. Hal yang dilakukan guru adalah menjadi contoh atau teladan, di mana guru mengajak murid untuk membiasakan murid untuk menerapkan kata maaf, minta tolong, dan terima kasih. Hal yang penting yang harus disampaikan yaitu mengajak murid untuk membiasakan mengucapkan kata maaf, minta tolong, dan terima kasih. Selanjutnya, yang poin keempat ada ruang lingkup protokol lagi, di mana di sini pembelajaran emosionalnya itu membiasakan murid untuk dapat menyampaikan pilihannya dan menghargai pilihan orang lain yang berbeda dengannya. Di sini bentuk pengembangan KSE-nya yaitu kemampuan berelasi, di mana yang dilakukan guru yaitu memberikan potongan kertas kecil yang harus diisi oleh murid dengan namanya masing-masing atau nama temannya yang dinilai pantas menjadi kata kelas. Hal yang ingin disampaikan kepada murid yaitu mengajarkan murid agar dapat menerima perbedaan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, masuk di terintegrasi dalam pembelajaran, yaitu berdoa sebelum dan sesudah proses pembelajaran, proses belajar mengajar, di mana KSE yang dikembangkan adalah kesadaran diri. Apa yang dilakukan guru yaitu mengarahkan peserta didik untuk berdoa. Hal yang ingin disampaikan yaitu dalam melaksanakan segala aktivitas diharapkan kegiatan yang dilakukan itu dapat berjalan lancar dan berkah dengan melakukan proses berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kelima yaitu penerapan ruang lingkup protokol, yaitu pembelajaran emosionalnya itu menerapkan budaya 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun, yaitu di mana KSE yang dikembangkan adalah pengelolaan diri. Hal yang dilakukan guru yaitu guru memberikan teladan kepada peserta didik. Kemudian hal yang disampaikan yaitu dengan kegiatan 5S diharapkan dapat menguatkan pendidikan karakter peserta didik. Untuk tabel 3.2 ini tentang ide penerapan 5 kompetensi sosial dan emosional yang akan dilakukan nantinya. Yang pertama, KSE yang dikembangkan adalah kesadaran diri. Cara penerapannya adalah protokol. Bentuk penerapannya, anak akan paham dan mengerti dirinya sendiri dan mengontrol dirinya termasuk tingkah lakunya. Hal yang dilakukan guru yaitu memberikan kesempatan kepada murid mengembangkan diri mereka masing-masing. Kemudian hal yang penting yang harus disampaikan kepada murid, anak akan lebih memahami diri mereka sendiri dan mampu mengontrol tingkah lakunya. Yang kedua, pengelolaan diri. Ruang lingkupnya, cara penerapannya rutin. Di sini bentuk penerapannya mengelola stres, mengontrol impuls dan ketekunan dalam menghadapi hambatan. Yang dilakukan guru yaitu guru meminta peserta didik membuat jurnal harian setelah pembelajaran hari itu. Kemudian hal penting yang harus disampaikan yaitu mengungkapkan perasaan atau pendapat hal yang mereka sukai maupun yang mereka tidak sukai selama pembelajaran berlangsung hari itu. Yang selanjutnya kesadaran sosial, di mana cakupan ruang lingkupnya adalah protokol. Di sini pembelajaran yang dilakukan itu mengenali dan menghargai persamaan dan perbedaan. Hal yang dilakukan guru adalah guru meminta murid untuk membuat kesepakatan yaitu tentang menghargai keberagaman. Hal yang disampaikan kepada murid yaitu dengan membuat kesepakatan kita dapat saling menghargai keberagaman. Yang selanjutnya keterampilan relasi, cakupan penerapannya itu rutin. Di sini pembelajaran PSE-nya membantu anak untuk mendapatkan solusi atau bantuan dari permasalahan yang dihadapi. Apa yang dilakukan guru? Guru bekerja sama dengan BK dan lembaga sosial lainnya semisal psikolog untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi murid. Yang disampaikan kepada murid yaitu murid akan menjadi lebih terbuka dengan permasalahan yang dihadapinya. Yang terakhir, tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini dilakukan secara rutin, yaitu memberi kontribusi terhadap perwujudan well-being sekolah dan komunitas. Yang dilakukan guru yaitu mendorong peserta didik untuk aktif berpartisipasi dalam
kepemimpinan seperti OSIS dan Pramuka. Hal yang ingin disampaikan yaitu murid menjadi aktif dalam organisasi kepemimpinan dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan untuk hari ini. Lebih dan kurangnya nanti kita akan diskusikan bersama. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Supriyani. Oke, ini saya lihat sudah ada Ibu Rasnawiyah dengan Ibu Herlina. Oke, saya berikan kesempatan kepada Ibu Rasnawiyah terlebih dahulu. Mungkin Ibu ada yang mau disampaikan, silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Supriyani. Jadi saya langsung saja terkait dengan tabel 31 tadi, 31 bisa ditampilkan dulu 31 bagian atas ya, tabelnya ya. Di situ dikatakan ya, di sini untuk bentuk pembelajaran sosial emosional di sini, ini kalau kita melihat pemaparan yang disampaikan oleh kelompok 2, ada baiknya mungkin masukannya, ada baiknya ini langsung memberikan maksudnya bentuk nyata seperti apa. Ya, bentuk nyata seperti apa dalam pelaksanaan pembelajaran sosial emosional tersebut. Ya. Nah, kemudian untuk apalagi namanya untuk hal penting yang harus disampaikan kepada murid, ya, mulai dari tabel 31, maaf, ya, 31 sampai 32 semuanya itu kayaknya mengarah ke tujuan, ya, mengarah ke tujuan dari kegiatan yang dilakukan oleh guru tersebut. Yang diminta di sini hal yang penting yang harus disampaikan kepada murid. Artinya peranan guru di sini diharapkan bagaimana dia bisa memberikan sesuatu kepada murid sehingga dia bisa melaksanakan pembelajaran sosial emosional itu. Artinya dia berupa stimulus, ya. Jadi bukan memaparkan di situ tujuan yang akan dicapai. Itu. Saya kira demikian Bu Supriyani. Bu Rasnawiyah, jadi mungkin saya simpulkan kalau dari Ibu Rasnawiyah ini bukan bentuk pertanyaan ya Bu ya, tapi masukan buat kami ya. Mohon maaf Bu, diperbaiki ke depan. Ya, mohon maaf untuk yang pertama tadi mengenai bentuk pembelajaran sosial, mungkin ini saya mau minta ya bentuk yang nyata dalam penerapannya itu pembelajaran sosial emosional. Mungkin bisa disebutkan contohnya. Kemudian yang kedua adalah terkait dari hal penting yang harus disampaikan kepada murid. Di sini peranan guru yang harus ada. Jadi kalau kita membaca semua dari tabel 31 sampai 32, semuanya kayaknya berimbas ke tujuan penggambaran di situ, tujuan yang dipaparkan di situ, bukan aksi yang dilakukan oleh guru. Nah, seperti itu. Saya kira demikian Bu Supriyani. Oh iya, oke. Saya kembalikan ke Ibu Kadriani dengan Ibu Rahmadani. Jadi ini ada dari Ibu Rasnawiyah. Ibu Rasnawiyah dia mengatakan bahwa dia meminta bentuk nyata dari pembelajaran sosial emosional ini yang seperti apa. Kemudian hal yang harus disampaikan kepada murid, beliau mengatakan bahwa bagaimana stimulus yang diberikan guru ke murid itu seperti apa. Mungkin seperti itu ya Bu Rasnawiyah ya. Iya, jadi di sini saya lihat, mohon maaf Bu Supriyani, di sini saya lihat tabel 31 sampai 32 semuanya menggambarkan tujuan yang didapat oleh siswa ketika siswa tersebut melakukan itu. Sedangkan di sini kan apa yang dilakukan oleh guru terhadap siswa, ya, apa yang disampaikan, maksudnya apa yang disampaikan. Saya kira demikian Ibu Supriyani. Iya, terima kasih Ibu. Oke, bagaimana Ibu Kadriani, Ibu Ramadhani, silakan. Siapa yang duluan, Ibu Rahmadani atau saya? Ibu Rahmadani? Silakan Bu Kadriani. Jadi untuk pertanyaan Ibu Rasnawiyah, ya sangat menarik sekali Bu, tentang bentuk pelaksanaan PSE. Ada baiknya dalam bentuk nyata. Jadi di sini salah satunya kita ada di poin terintegrasi dalam pembelajaran di poin bawah itu. Sudah
menyatakan dalam bentuk aksi nyata yaitu berdoa sebelum dan sesudah PBM serta penerapan budaya 5S, salam, senyum, sapa, sopan santun. Ini mungkin dalam bentuk aksi nyata yang Ibu maksud ya, bagaimana Bu? Dalam bentuk seperti apa aksi nyatanya? Mungkin seperti yang tergambar salah satunya adalah berdoa sebelum dan sesudah PBM serta menerapkan budaya 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Ini dalam bentuk pelaksanaannya ya, PSE-nya. Ya, saya langsung Bu Supriani. Ini tadi dari tabel 31 memang ada yang mungkin disebutkan ya. Ini kayak budaya 5S. Dalam ini kan aksi nyata. Ya, sedangkan yang bagian-bagian atas itu tidak seperti itu. Makanya saya katakan tadi mungkin bisa diberikan contoh yang nyata yang berupa aksi itu. Nah, dengan ini lagi kembali tadi hal yang harus disampaikan kepada murid. Ini dengan kegiatan senyum sapa diharapkan dapat ini berupa tujuan. Diharapkan dapat menguatkan pendidikan karakter kepada siswa. Itu tujuan Ibu, bukan hal yang harus disampaikan ke murid. Ya, ini tujuannya, ini tujuan. Jadi mungkin bisa dikatakan seperti apa aksi yang dilakukan atau peranan guru, sehingga anak tersebut betul-betul bisa menerapkan pembelajaran KSE ini. Ya, terima kasih Bu. Jadi mungkin di sini kami salah pemahaman dalam hal penting yang harus disampaikan kepada murid. Maksudnya mungkin Ibu maksud adalah penyampaian langsung kepada muridnya seperti itu ya Bu. Sedangkan kami menangkapnya di sini Bu, apa maksud dari hal penting yang diharapkan. Makanya tadi mungkin Ibu Rasnawia mengatakan bahwa ini adalah tujuan, karena memang pemahaman kami seperti itu, hal yang ingin dicapai dari penerapannya ini seperti ini. Mungkin pemahaman kami yang mungkin miskonsep dengan yang kelompok 1 lakukan sebelumnya. Ya, saya mungkin sedikit Bu Supriani. Jadi terkait dengan, bukan dikatakan bahwa kami merasa benar ya dari kelompok 1, cuma kami belajar dari beberapa panduan. Jadi kalau dikatakan seperti tadi aksinya bentuk apa yang dilakukan oleh guru, hal apa yang disampaikan oleh guru, itu sebenarnya ketika guru menyampaikan, dia memberikan stimulus kepada siswa. Gitu, untuk bisa misalnya merasakan empati kepada orang lain. Nah, sama tadi contoh yang kamu berikan, apa yang kalian lakukan, apa yang Anda rasakan ketika melihat anak yang hidup di panti asuhan. Itu kita merasakan dia punya rasa. Itu. Ya kalau sedang seperti ini berupa tujuan yang bisa ingin dicapai. Saya kira begitu, Bu. Oh ya, jadi mungkin maksudnya ini lebih ke arah yang maksudnya memang aksi nyata yang dilakukan ya Bu, bukan hanya sebatas tujuan seperti itu. Oke, karena kami persepsinya seperti itu kemarin. Hal yang ingin dicapai seperti itu. Mungkin tambahan Bu. Ya, kalau misalnya kayak yang di kegiatan yang pertama itu mungkin yang terintegrasi dengan pembelajaran yang menarik nafas dalam-dalam, itu kan memang terintegrasi di dalam pembelajaran kegiatan pendahuluan Ibu. Jadi itu kan salah satu aksi nyata. Kemudian mungkin yang dilakukan guru ke siswa, yang dikatakan guru ke siswa kan untuk mengosongkan pikirannya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk melatih anak-anak supaya bisa fokus dalam menerima pembelajaran seperti itu, Ibu. Terima kasih masukannya dari Ibu Rasnawia. Saya anggap ini adalah masukan buat kami, karena terus terang kemarin juga kami sempat agak bingung dengan poin ini. Mungkin ada tambahan dari Ibu Rahmati mengingat waktu ini. Silakan Ibu Rahmadani. Sabar ya Bu Herlina. Belum Bu Herlina. Iya, dari tadi angkat tangan. Silakan Ibu Rahmadani, ada tambahan? Iya, bisa dipersilakan Ibu Herlina dulu Bu. Biar saya angkat tangan. Kalau gitu saya persilakan kepada saya persilakan Ibu Herlina. Silakan Bu.
Terima kasih Ibu Sukriani dan Ibu Ramadhani atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya pertanyaan saya tadi hampir sama dengan Ibu Rasnawiyah. Saya awalnya agak langsung agak kaget lihat modulnya teman-teman, tapi tidak apa-apa. Ini sebenarnya tujuannya sudah sangat jelas. Sisa bentuk kegiatannya. Jadi tujuannya ini sudah jelas. Apa yang Ibu sudah rancangkan ini sudah sangat baik sekali. Sisa model kegiatannya. Saya hanya memberikan contoh Bu terkait tadi yang diinginkan oleh Ibu Rasnawiyah, bahwa contoh bentuk itu adalah bentuk kegiatan. Contoh kalau untuk mata pelajaran, saya ambil contoh untuk mata pelajaran saya ya. Jadi untuk mata pelajaran saya sejarah. Jadi contoh yang sangat kental yang dapat kita lakukan dalam pembelajaran sosial emosional ini adalah pemutaran film. Jadi seumpama mata pelajaran saya sejarah tentang pendudukan Jepang. Jadi kita ambil di sini penerapannya yaitu dengan cara terintegrasi. PBM tadi kan sudah jelas sama yang Ibu tuliskan. Jadi bentuknya ini adalah pemutaran film. Nah, ini KSE yang dikembangkan adalah kesadaran diri. Nah, yang bisa dihubungkan tadi dengan hal penting yang disampaikan. Jadi melalui pemutaran film, video pembelajaran terkait pendudukan Jepang di Indonesia, kita dapat mendekati anak secara emosionalnya, memperlihatkan mereka bagaimana kejamnya pendudukan Jepang di Indonesia, bagaimana masyarakat Indonesia yang diberi atau mendapat kebijakan Romusa kerja paksa. Coba bayangkan kalau kita hidup di masa itu. Jadi secara tidak langsung kita mengasah kesadaran mereka tentang bagaimana mereka harus berbuat dan belajar lebih baik lagi ke depannya. Jadi itu tidak terlepas. Tapi kalau saya lihat dari tabel kelompok 2, ini sudah luar biasa tujuannya. Cuma bentuknya saja, bentuk kegiatan. Jadi bentuknya ini tadi yang bentuk yang ibu ini sampaikan, Bu Kadriani sampaikan, ini kayaknya harus di tempat hal yang dilakukan. Jadi posisinya dipindahkan, terus bentuknya diisi dengan kegiatan. Seperti itu Bu. Jadi salah satu contoh kalau terintegrasi mata pelajaran, kalau untuk mata pelajaran saya sejarah, itu bisa pemutaran film. Jadi kesadaran sosial yang kita gali kepada anak, bagaimana mereka menanggapi terkait kekejaman pendudukan Jepang pada masa pasca kemerdekaan. Gitu. Kalau kita ambil contoh di luar integrasi atau rutin, kita masukkan dia rutin. Nah, itu bisa pemutaran motivasi, video motivasi. Gitu. Nah, itu juga bisa masuk, tapi penerapannya dia di rutin, Bu. Artinya motivasi ini rutin di luar pembelajaran. Kalau kita kaitkan dengan pelajaran, kalau saya bawanya ke pemutaran film. Ini hanya masukan untuk teman-teman kelompok 2. Apa yang teman-teman kelompok 2 hari ini pikirkan, kami juga kurang lebih seperti itu Bu kemarin. Jadi insya Allah dengan konsep kegiatan kolaborasi hari ini ada manfaat yang dapat kita dapatkan seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan dengan Ibu Ramadhani. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Ibu Herlina. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Ramadhani. Ada yang mau disampaikan Ibu? Ya, terima kasih Bu Sukriani, Bu Herlina, dan Bu Rasnawiyah. Ya, memang kemarin kami itu yang saya katakan dari awal tadi mengenai pembelajaran sosial emosional ini. Awalnya kita berpikir bagaimana gurunya, pembelajaran sosial emosional gurunya. Kemudian setelah melihat contoh dan lain-lain, ternyata ini semacam budaya positif apa yang bisa diterapkan ke anak-anak supaya pembelajaran sosial emosionalnya itu seimbang, terkontrol. Makanya kami tuangkan, oh iya tampilkan saja yang ini, nanti kan ada masukan-masukan dari kelompok lain bagaimana supaya ya kita maksimalkan sajalah, maksudnya tampilkan saja apa yang telah kami diskusikan, kalaupun nanti ada masukan kita ubah bagaimana. Dan ketika melihat persentase dari kelompok 1 tadi,
kami sudah mulai ada gambaran, oh begini ternyata. Sedangkan punya kami kemarin ada yang dalam bentuknya itu bentuk pembelajaran sosial emosionalnya ada semacam tujuan, ada bentuk kegiatan, agak ini juga. Tapi terima kasih untuk kelompok 1 yang telah memberikan masukan kepada kami. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan dari apa yang kami hasil diskusi yang telah kami sampaikan. Ke depan kami akan memperbaiki untuk lebih baik lagi. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, terima kasih Bu Rahmadani dan terima kasih juga untuk masukan yang disampaikan oleh Ibu Rasnawiyah dan Bu Erlina. Mungkin masih ada yang mau disampaikan, Ibu Kadriani? Cukup. Atau Ibu Zuhra mungkin ada yang masukannya, Ibu? Kelompok kami. Ya, kira itu saja ya, bukan ini tadi bukan berarti kelompok ini mungkin perbedaan pemahaman saja yang di sini perbedaan pemahaman saja yang jadi ya tidak ada persoalan yang ini, cuma itu saja perbedaan pemahaman mungkin ya, seperti itu saja Bu. Terima kasih. Iya. Oke, makasih Bu. Mungkin karena waktu juga sisa 5 menit ya, masih ada waktu 5 menit sebenarnya ini. Terus terang Ibu, kemarin saat diskusi juga masih kebingungan seperti apa ini. Kemudian tadi melihat tugas dari kelompok 1, kami sudah ada gambaran, oh iya ternyata yang seperti ini loh. Sempat kemarin juga ada ke arah situ, cuman agak bingung. Akhirnya kami sepakat, insya Allah nanti besok diskusi kan ada masukannya, nanti kita buat perbaikan dari masukan-masukan itu. Saya secara pribadi sangat berterima kasih dan mewakili kelompok kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari kelompok 1, Ibu Erlina, Ibu Rasnawiyah, Ibu Zuhra, dan Ibu Fasilitator. Mudah-mudahan Ibu tidak tidak ini memberikan masukan kepada kami. Karena terus terang kami masih proses pembelajaran ini. Jadi ada yang bisa saya simpulkan untuk diskusi kita karena sudah tidak ada lagi pertanyaan atau masukannya. Jadi yang bisa saya simpulkan hari ini adalah dari hasil apa yang kami telah kerjakan, dari hasil diskusi kami kemarin, yang perlu diperbaiki adalah bentuk atau model kegiatannya, bentuk kegiatan yang harus kami perbaiki untuk kedepannya ini. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi saya ucapkan. Ini masih ada tersisa 2 menit dari waktu yang diberikan kepada kami. Jadi kami diberikan waktu 30 menit. Sekarang masih ada tersisa 2 menit. Mungkin Ibu Kadriani ada yang mau ditambahkan lagi? Atau Ibu Rahmadani, silakan Ibu. Sudah cukup Bu. Sudah cukup, Ibu Rahmadani sudah. Oke, mungkin Ibu Erlina masih ada, silakan Ibu Erlina. Iya. Saya yang 2 menit ini saya hanya mau menyampaikan bahwa betul yang dikatakan Helen Keller ya dalam PPT Ibu Fasil kemarin. Ini saya langsung menangkap betul apa yang dikatakan Helen Keller, bahwa hanya sedikit pekerjaan yang bisa dilakukan sendirian, namun bersama-sama kita bisa kerjakan banyak hal. Terkait dengan itu, pembahasan kita hari ini tentang sosial emosional. Andai saja mungkin saya secara pribadi juga belajar sendiri, yakin dan percaya bahwa pemahaman saya mungkin belum tuntas, saya mungkin belum bisa menangkap tentang pembelajaran ini. Tapi dengan adanya diskusi baik dari kelompok 2 dengan teman-teman khususnya dari kelompok 1, Ibu Rasna, Ibu Zuhra yang alhamdulillah luar biasa aktif, sehingga juga membuka cakrawala saya. Jadi saya hanya menyampaikan itu Bu, bahwa betul sekali yang dituliskan oleh Helen Keller dalam PPT Ibu Fasil kita kemarin, bahwa semuanya butuh untuk kolaborasi dalam setiap pembelajaran. Itu saja Ibu Syukriani, mohon maaf.
Oke, terima kasih Ibu. Ya memang betul bahwa segala sesuatunya itu bisa berjalan dengan semestinya, dengan kerjasama yang baik, dengan kolaborasi yang apik, dan tentunya pasti ya sikap saling tolong menolongnya inilah dan saling menghargainya yang harus kita kembangkan ke depannya. Saya terus terang Ibu, dari tadi malam itu saya berpikir ini bentuknya seperti apa ya, apakah sesuai dengan apa yang kami sudah diskusikan atau seperti apa. Dan terima kasih sekali untuk ilmu yang dibagikan kepada kami hari ini. Melihat waktunya juga sudah ini ya, jadi dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu semua, ibu fasilitator, ibu pengajar praktik yang sudah hadir. Kami mohon bimbingan dan arahnya untuk kedepannya lagi seperti apa Ibu. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompoknya Bu Rahmadani. Diskusi yang luar biasa hari ini. Ibu-ibu sekalian, pada alur eksplorasi konsep itu pertama kita baca tulisan di atas itu ya, kebahagiaan adalah pada saat kita dapat menghargai apa yang ada di sini dan sekarang, dan dapat membangun hubungan maupun kerjasama dengan orang lain atas dasar hormat dan saling menghargai. Ini disampaikan oleh Rusdi Rukmarata. Ini kayaknya yang kita lakukan sekarang ya, kemudian seperti yang disampaikan Bu Rasnawia tadi juga seperti itu. Ini gunanya, ini manfaatnya pada saat kita di ruang kolaborasi. Kita bisa belajar bersama, kita bisa menerima apa dari masukan atau saran dari kelompok yang lain. Ini untuk kelompoknya Bu Rahmadani, kalau saya melihat dari grade-nya, sebenarnya dari kesesuaian KSE dan bentuk penerapan pembelajaran sosial emosional sebenarnya juga sudah sesuai ya. Kemudian kejelasan tentang apa yang harus dilakukan guru, ada beberapa yang sudah jelas dan ada yang belum jelas gitu ya. Kemudian kesesuaian PSE dengan jenjang murid juga insya Allah juga sudah sesuai. Cuman ada perlu sedikit yang diperbaiki, mungkin diperbaiki kalimatnya saja. Misalkan contoh yang tadi itu ada pengembangan kesadaran untuk mengembangkan kesadaran diri dalam mengenal emosi siswa. Yang pertama yang di tabel 3.1 Bu Rahmadani mungkin bisa di atas yang pertama. Nah ini untuk bentuk PSE-nya, untuk mengembangkan kesadaran diri dalam mengenal emosi siswa. Ini mungkin kalimatnya bisa dirubah, tidak ada kata untuk, mungkin diganti jadi pengembangan kesadaran diri dalam mengenal emosi siswa, mungkin seperti itu ya kalimatnya yang bisa dirubah. Kemudian KSE-nya sudah, kemudian yang dilakukan guru di situ sudah jelas. Kemudian hal penting yang disampaikan ke murid juga jelas ya, dari yang pertama ini yang dilakukan guru sudah jelas. Kemudian hal penting yang disampaikan ke murid juga jelas. Di bentuk PSE-nya saja yang dirubah. Kemudian yang bawah tadi yang 5S sama apa tadi? Yang bawah mungkin budaya 5S. Salam. Yang 5S saya sependapat dengan Bu Rasnawia ya, yang disampaikan di situ kan hal penting yang disampaikan ke murid. Jadi perintah lah istilahnya ya, perintah yang disampaikan guru kepada murid, bagaimana budaya 5S ini nanti akan dapat tercipta di sekolah, karena di sini kan idenya adalah ini menjadi budaya di sekolah, menjadi protokol begitu ya.
Jadi ini mungkin masukan yang bisa diberikan kepada kelompoknya Bu Rahmadani. Jadi untuk berikutnya nanti bisa diperbaiki ya Bu Rahmadani untuk tabel ini. Jadi kalau untuk kelompoknya Bu Rahmadani nanti bisa untuk ubah tugas bisa dalam bentuk tabel, sedangkan untuk kelompoknya Bu Herlina bisa dalam bentuk PowerPoint tadi. Ya, intinya sama kan? Intinya sama. Ya. Hanya dalam bentuk yang lain yang mungkin lebih indah begitu. Sesuai dengan karakternya mungkin ya, karakter kelompok. Jadi silakan nanti kalau sudah selesai bisa dikirim di LMS. Tadi untuk ide yang disampaikan oleh kelompoknya Bu Rahmadani juga menurut saya luar biasa. Ada di kegiatan rutin, ada di kegiatan yang terintegrasi dengan mata pelajaran, dan ada di kegiatan protokol. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kelompoknya Bu Rahmadani. Ibu-ibu sekalian, berarti kegiatan kita untuk diskusi hari ini sudah selesai ya? Ya, sudah selesai. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini mau ditutup dulu Bu Rahmadani untuk share screen-nya. Oke, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini saya pengen ngobrol dengan panjenengan sebelum kita tutup. Ya, sebelum kita tutup kita ngobrol. Tadi kalau Bu Herlina kan pengen ngobrolnya sama Bu Rasnawiyah. Ya kan? Kalau saya sekarang pengen ngobrolnya sama panjenengan semua ini. Ini masih ada waktu, menurut saya ada waktu lah setengah jam gitu ya. Ibu izin Bu, apa ini masih direkam juga ya Bu ya? Ya saya hentikan dulu ya. Saya hentikan dulu, tapi saya tutup dulu aja kalau gitu. Enggak Bu, maksudnya kalau memang masih direkam, saya tetap lanjutkan untuk rekamannya ini Bu. Ya, silakan direkam aja kalau gitu ya, biar kita untuk kita terrefleksi kita ya. Dari pembelajaran hari ini, seperti yang disampaikan oleh kelompoknya Bu Kodriani tadi, bahwa hari ini itu panjenengan mendapatkan sesuatu yang baru dari kelompok lain, kan begitu ya. Begitu juga tadi kelompoknya Bu Herna juga seperti itu. Yang saya pengen tahu adalah bagaimana panjenengan di sekolah panjenengan untuk ke depan itu melaksanakan pembelajaran sosial emosional ini. Karena di sini bahwa pembelajaran sosial emosional itu adalah bentuk kolaborasi ya. Ya, jadi di sini pembelajaran sosial emosional ini kita pakai CASEL. CASEL kan singkatannya apa? Kolaboratif. Ya, kolaboratif. Terus apa? Akademik, sosial, emosional, dan learning. Iya, jadi di sini berkolaborasi ya. Berkolaborasi dengan semua gitu. Yang sekarang panjenengan angan-angankan ya, di sekolah sesuai dengan ide-ide panjenengan tadi. Kira-kira apa? Tahu maksud saya? Tahu ya? Silakan. Siapa yang mau menyampaikan dulu? Bu Zuhura? Atau siapa yang mau duluan? Ya, saya saja, Ibu. Oh ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perlu menyampaikan bahwa saya sangat bersyukur bisa masuk ke dalam kegiatan ini ya, artinya sebagai calon guru penggerak, di mana kami mendapat beberapa
mendapat banyak hal yang memang sebelumnya kita tidak menyadari itu, ya. Terkait dengan pembelajaran sosial dan emosional yang akan saya lakukan nanti dari beberapa materi yang saya dapatkan, yang pertama yang harus saya lakukan adalah bagaimana membangun hubungan yang baik, ya, melalui pengelolaan emosional antara saya dengan rekan sejawat ini, karena terus terang ada beberapa masalah yang baru-baru terjadi. Kemudian kedua, bagaimana cara mengendalikan emosi saya ketika menghadapi siswa di dalam kelas yang nyata kita ketahui bahwa ada banyak karakter yang dimiliki oleh anak. Setiap menitnya, setiap detiknya akan muncul permasalahan yang ada. Nah, untuk itu saya akan berusaha bagaimana cara meningkatkan kesadaran diri saya, pengelolaan diri saya, dan tidak kalah pentingnya lagi bagaimana saya bisa meningkatkan kesadaran sosial yang akhirnya berujung kepada bagaimana saya mengambil keputusan. Saya kira begitu, Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rasnawi ya. Semoga bisa tercapai ya apa yang panjenengan inginkan. Silakan siapa yang mau selanjutnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Bu Rahmadani. Iya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Ya, seperti yang saya katakan dari awal pembelajaran PSC ini, saya pikir selalu bagaimana gurunya mempelajari tentang belajar tentang pembelajaran sosial emosional ini, bagaimana berdamai dengan diri sendiri, bagaimana tugas-tugas tambahan yang diberikan yang kita tidak pernah tahu bahwa tiba-tiba ada tugas tambahan dari kepala sekolah, atau ada teman yang meminta bantuan kepada kita dan lain-lain. Nah, setelah mempelajari lebih lanjut, ternyata pelajaran sosial emosional ini bagaimana guru dan siswanya. Kemudian saya mengingat kembali ada beberapa dalam satu kelas itu. Terkadang kita temukan hanya satu kasus, misalkan ada satu anak yang malas, tidak ada kesadaran dirinya untuk mengerjakan tugasnya, dan ternyata kita harus berpikir bagaimana kita membuat satu kegiatan-kegiatan positif untuk agar semua dalam satu kelas itu berubah, punya pembiasaan pembelajaran sosial emosional. Jadi kita tidak memikirkan tentang satu atau dua anak yang saya tangkap dari hasil diskusi-diskusi dan pembicaraan-pembicaraan tentang pembelajaran sosial emosional ini. Kemudian hal apa yang saya lakukan ke depan, bahwa saya akan selalu merancang bagaimana ada kegiatan-kegiatan yang kira-kira melatih kepedulian sosial dan emosionalnya anak dalam saling memahami, saling menghargai secara keseluruhan anak, bukan masing-masing satu permasalahan saja. Ketika satu permasalahan yang dihadapi anak, maka metode yang saya gunakan lagi restitusi lagi itu, Bu. Bukan pembelajaran emosional ini ke depan itu yang saya lakukan itu buat kegiatan untuk melatih sosial emosionalnya anak secara keseluruhan dalam satu kelas atau untuk keseluruhan anak di sekolah. Itu yang mungkin bisa saya lakukan ke depan. Terima kasih Bu Dani. Berarti dimulai dari diri sendiri dulu ya. Gurunya dulu nih. Gurunya dulu baru ke anak-anaknya gitu ya. Ya, terima kasih. Semoga sukses Bu Dani untuk penerapan pembelajaran sosial emosional ini. Yang lain silakan. Siapa? Oh, Bu Zuhura, silakan. Ya, terus terang jadi syukur sekali setelah mempelajari ini sosial emosional banyak sekali saya rasa ingin saya kembangkan. Tapi yang paling lama ini mengenai pengelolaan emosi, baik diri saya dengan antar saya dan rekan-rekan di sekolah, kemudian untuk siswa saya juga yang kadang saya belum bisa dengan banyak pekerjaan lain di mana saya harus mengajar di kelas, kemudian saya banyak juga tugas tambahan yang lain saya harus selesaikan pada saat yang saya rasa saya harus mengelola emosi di saya dulu, bagaimana saya mengelola emosi saya, kemudian saya mengembangkan ke rekan sejawat, kemudian ke anak-anak, ya seperti itu yang paling utama yang ingin saya lakukan di dengan penerapan pembelajaran sosial emosional ini. Terima kasih Bu Zuhura. Semoga sukses ya.
Di sekolahnya Bu Zuhra kan ada Bu Herlina dan ada Bapak siapa itu? Yang Bu Herlina. Pasti lebih banyak lagi, nanti bisa saling mengingatkan begitu ya Bu Zuhra ya. Terima kasih Bu Zuhra. Kami banyak. Iya. Yang lain monggo silakan. Ya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukriani dulu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak sebenarnya Bu yang saya ingin kembangkan dalam diri saya. Pertama-tama saya sangat bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Saya bersyukur diberikan kesempatan bergabung di dalam CGP ini, ketemu dengan orang-orang hebat, guru-guru hebat, yang banyak memberikan masukan, bimbingan, arahan kepada saya, bagaimana saya ke depannya agar lebih baik lagi, bagaimana saya sebagai pribadi, bagaimana saya sebagai guru. Kemudian mengenai sosial emosional ini berkaitan dengan saya yang masih dalam masa transisi, Ibu, yang harus dari rumah ke sekolah itu naik turun gunung, kurang lebih 1 jam lebih perjalanan sampai di sekolah, karena muridnya juga tidak sama dengan sekolah yang lama. Jadi murid saya itu cuma 59 orang Bu, dari 3 tingkatan. Iya. Ini kemudian mempelajari karakter mereka lagi, belajar karakter siswa, belajar karakter rekan sejawat, bagaimana saya harus beradaptasi dengan mereka, bagaimana saya harus ya terkadang kalau misalnya kita perjalanan dari rumah perjalanan ke sekolah jaraknya begitu jauh, tapi insya Allah ke depannya saya akan tetap berusaha untuk bagaimana saya bisa mengontrol emosi saya, mengendalikan emosi saya, terus membina kesadaran sosial, kesadaran diri, baik diri saya, rekan kerja dan siswa terutama, sampai akhirnya mampu mengajarkan bagaimana berbagi, bagaimana caranya mengambil keputusan yang bertanggung jawab, karena memang masih agak sulit di dalam implementasi kehidupan sehari-hari ini untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab itu, Ibu. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Ibu untuk semua teman-teman di CGP, guru pengajar praktik, Ibu fasilitator yang tidak henti-hentinya memberikan arahan dan bimbingan kepada kami. Terima kasih banyak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sukriani. Semoga di tempat yang baru Bu Sukriani kerasan. Iya, kerasan. Yang pasti butuh perjuangan Bu. Ya, yang pasti butuh perjuangan. Menyesuaikan diri di tempat yang baru. Yang di tempat baru saya yakin mereka sangat butuh panjenengan. Ya, sangat butuh panjenengan. Jika semangat mulai turun, ingat lagi bahwa panjenengan ini adalah guru penggerak, guru yang akan menggerakkan teman-teman yang lain. Ya, jadi panjenengan harus bisa berdiri dengan tegak bahwa saya adalah guru penggerak, gitu ya. Diingat-ingat itu. Sekarang tinggal Bu Kotriani ya yang belum. Oh, Bu Kotriani sama Bu Herlina belum. Silahkan Bu Kotriani dulu. Ya, terima kasih Bu. Jadi sama halnya dengan teman-teman yang lain, saya sangat bersyukur ada di program pendidikan guru penggerak ini karena ada banyak hal yang saya dapatkan selama proses pembelajaran di pendidikan guru penggerak ini. Salah satunya pada modul ini saya lebih memahami cara pengelolaan emosi dan kesadaran sosial sehingga nantinya saya juga terapkan ke anak-anak murid-murid saya bahwa pengelolaan emosi itu bukan hanya pada tingkat yang maksudnya bisa mengontrol saja, tapi harus juga berempati. Itu juga semua termasuk dalam pengelolaan emosi, karena emosi itu bukan hanya sekedar menahan amarah dan sebagainya, tapi juga rasa empati dan kesadaran sosial kepada sesama. Mungkin itu saja.
yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kapriani. Semoga sukses ya. Ya. Terima kasih Bu Erlina, silakan. Ya Bu, terima kasih banyak. Alhamdulillah kurang lebih sama juga dengan teman-teman bahwa tentu dalam kegiatan guru penggerak ini banyak hal yang saya dapatkan, banyak hal yang saya peroleh ya, terkait dengan berbagai modul, terus khusus pada pembelajaran sosial emosional ini. Kalau dulu mungkin kita bisa saja melakukan ini di dalam satu kegiatan, kita bisa saja mengelola, tapi jujur Bu, dulu dalam kegiatan-kegiatan seperti ini sebelum saya masuk dalam pembelajaran, ini hanya langsung praktek gitu, langsung praktek, tidak tertuliskan, tidak terorganisir. Sementara setelah melalui pembelajaran di guru penggerak ini, ilmu literasi itu semakin alhamdulillah sangat menambah pengetahuan saya bagaimana kita memprogramkan semua kegiatan-kegiatan yang bisa diarahkan nanti ke kegiatan-kegiatan positif. Bukan hanya saya sendiri, tapi implementasi ke anak-anak juga kita bisa terapkan sehingga semua kegiatan yang kita berikan kepada siswa atau yang kita laksanakan sendiri betul-betul lebih terarah, lebih jelas tujuannya ke depan. Seperti itu Bu yang saya rasakan khusus dalam pembelajaran sosial emosional ini. Jadi masukan dari teman-teman terkait bentuk kegiatan apa saja ini membuka cakrawala saya tentang bagaimana tindak lanjut saya ke depan. Oh ternyata iya bisa juga kita buat ini jurnal yang tidak hanya dijalankan dalam satu eskul, tapi ternyata ini juga bisa diterapkan di mata pelajaran, bisa diterapkan di semua, sehingga secara tidak langsung nantinya anak-anak kita, generasi kita, jika ini sudah menjadi pembiasaan, ini menjadi sejalan mereka lebih terarah. Jadi, dengan program ini, impian Indonesia di tahun 2045 untuk mendapat generasi unggul, generasi emas, kita bisa dapatkan jika ini betul-betul terimplementasi. Dan itu harapan kita semua. Itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Herlina. Semoga sukses ya. Amin insya Allah Bu. Nah ini tadi kan CGP-nya sudah menyampaikan semua. Sekarang saya minta Bu Haya memberikan kesimpulan dengan apa yang sudah disampaikan teman-teman CGP ini Bu Haya. Silakan. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah luar biasa untuk yang kesekian kalinya saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh CGP yang hari ini berdiskusi dan betul-betul menunjukkan bahwa inilah saya CGP. Kenapa saya katakan bahwa inilah CGP? Ini adalah ruang kolaborasi yang luar biasa Ibu. Kenapa? Tadi ada yang seperti di kelompoknya tadi Ibu Rahmadani dengan legowo mengatakan bahwa kalau memang ini maksudnya ini adalah masukan siap memperbaiki. Itu satu hal yang luar biasa sebenarnya. Mengakui artinya kekurangan yang sesungguhnya sebenarnya itu juga bukan kekurangan. Itu sebenarnya kalau menurut saya itu sebenarnya juga tidak salah. Itulah pemikiran dan disinilah rahmatnya kita berdiskusi, berkolaborasi dengan teman. Karena kalau satu orang yang berpikir dengan banyak orang yang berpikir tentu menghasilkan sesuatu yang sangat berbeda. Dan luar biasa Ibu, itu yang bisa saya katakan bahwa ini pembelajaran juga bagi saya bahwa ikut terlibat dalam diskusi ini memberikan wawasan yang luar biasa juga bagi saya, pembelajaran yang tak terhingga bagi saya, dan insya Allah saya juga selaku pengajar praktik akan mencoba menerapkan ini ilmu yang tadi dipaparkan oleh teman-teman. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih teman-teman CGP, luar biasa, sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haya. Apresiasinya kepada teman-teman CGP luar biasa ini ya.
Ibu-ibu sekalian, karena kita sudah istilahnya di akhir ya, tadi refleksi sudah, apa yang akan panjenengan lakukan ke depan juga sudah disampaikan. Kita tutup kegiatan sore hari ini. Kita berdoa dulu. Alhamdulillah kegiatan kita berjalan dengan lancar. Banyak hal baru yang kita pelajari dari kelompok yang lain. Semoga semua yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita dan orang lain. Berdoa, disilahkan. Berdoa selesai. Ibu-ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua yang sudah hadir di sini dari mulai jam 1 tadi sampai sekarang sudah jam 3 lebih. Masih tetap tenang di sini dan alhamdulillah juga internetnya lancar gitu ya. Kemudian saya mohon maaf barangkali banyak kekurangan di kegiatan ruang kolaborasi hari ini. Untuk berikutnya nanti kita balik ke LMS sesuai dengan alur merdeka sampai nanti aksi nyata, begitu ya ibu-ibu. Sebelum saya tutup, kita foto bersama. Kita pakai apa ini? kita pakai pose apa ini? Luar biasa hari ini. Apa ya kalau luar biasa apa ya? Jempol. Oh jempol, oke jempol ya. Oke jempol nih. 1, 2, 3. Satu lagi. Jempol lagi. Apa yang lain? Gimana Bu Erlina, jempolnya yang bagus gitu gimana? Oh ganti gini. Katanya Bu Sukriani gini. Silakan. Saya nggak bisa gitu nih. Sudah kelihatan apa? Oh ya. 1, 2, 3. Udah, terima kasih. Saya tutup. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Sukses selalu, sukses. Amin. Semangat ngatur gunung. Juhur sampai ketemu di sekolah. Semangat ya, semangat. Semangat, bentar.